Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang kami hormati, yang kami muliakan para jamaah sekalian, para ikhwan, juga saudara-saudara yang bisa online pada subuh ini, subuh yang sangat sejuk di hari Sabtu. Kita melanjutkan kajian kita yang rutin tiap subuh Sabtu, yang mana pada hari ini kita masuk seri ke 196, tanggal 9 Rabiul Awal, tepatnya dengan 16 Oktober 2021. Insya Allah pada hari ini, atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian yang masih ada hubungannya dengan pekan yang lalu, berkaitan dengan Islam sebagai agama yang bersifat berkelanjutan. Kemudian pada hari ini kita ingin mencermati tentang agama yang sesungguhnya menjadi agama masa depan, yang bisa memberi petunjuk ke jalan yang benar seperti yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga sejumlah hadis, bahkan agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkannya di atas semua agama. Jadi kalau kita mengambil tajuk ini, masa depan agama dan agama masa depan, maksudnya di sini bahwa sepanjang yang kita ketahui secara empiris, secara nyata, bahwa ada banyak agama-agama di dunia ini, ya, yang tentu semuanya bisa dilihat situasi kondisinya pada masa depan seperti apa yang mungkin dimulai pada masa kini. Saya ingin memulai di sini dengan mengutip pendapat dua orang sosiolog, satu yang dari luar negeri, satu lagi dari tanah air kita. Yang pertama yang disebut dengan tokoh sosiolog ini adalah Agus Comte. Punya pandangan, punya pendapat, punya pemikiran bahwa manusia itu dalam konteks kehidupan ini ada tahap-tahap berpikirnya, yang mana tahap pertama orientasinya pada agama atau pada teologi berkaitan dengan ketuhanan. Jadi rujukan-rujukannya tentang pandangan hidupnya berkaitan atau berhubungan dengan ketuhanan. Kemudian tahap berikutnya ke metafisik, ya, sesuatu yang gaib nih. Dan yang terakhir adalah tahap positif empiris, yang bisa dibuktikan dengan menggunakan panca indera, pikiran, atau juga dengan teknologi, ya, teknologi untuk melihat yang kecil atau melihat yang jauh, baik mikroskop maupun teleskop. Jadi pada saat orang sudah berpikir positif empiris, dia sudah meninggalkan pikiran tentang orientasi kepada Tuhan atau kepada apa yang diyakini sebagai maha penguasa di alam semesta ini. Ternyata sampai sekarang agama tidak hilang,
paham teologi tidak hilang, meskipun perkembangan teknologi sekarang ini membuktikan bahwa banyak sekali hal-hal yang dulunya misteri kemudian bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kedua, ada seorang sosiolog juga berkebangsaan Indonesia tapi mengajar di Australia. Tahun 1990-an punya pendapat bahwa apabila ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mampu menjawab hal-hal yang sifatnya misteri atau kita bisa sebut sebagai alam gaib, maka pandangan pemikiran agama akan semakin susut, akan semakin hilang, bahkan hilang sama sekali. Karena yang bisa menjawab adalah hanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa itu banyak tokoh-tokoh agama, baik dari Muslim, ya, maupun juga dari agama lain seperti Katolik dan Protestan, menanggapi pandangan sosiolog yang saya maksud, yaitu Profesor Arif Budiman. Nah, ternyata sampai sekarang apa yang bisa dilakukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi ini tetap saja belum semuanya bisa menjawab hal-hal yang sifatnya misteri atau sesuatu yang gaib yang belum diketahui oleh manusia. Bahkan cenderung penganut agama ini, ya, ada yang bergeser atau seperti yang kita saksikan sekarang, banyak yang menjadi Muslim, pindah dari agama lainnya, dan jumlahnya semakin banyak. Dan bahkan dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak manusia yang semakin yakin bahwa apa yang disampaikan oleh agama tentang kehidupan masa depan itu, terutama yang berhubungan dengan sesudah kematian, masih saja belum bisa dibuktikan dengan pengetahuan dan teknologi. Masih banyak orang yang percaya, bahkan semakin banyak orang percaya, bahkan semakin yakin. Orang yang sudah percaya sebelumnya juga semakin yakin. Nah, jadi ini karena ada banyak agama-agama, kita merujuk kepada Al-Quran, bahwa nanti pada masanya banyak agama yang akan ditinggalkan oleh penganutnya. Nah, itu mungkin yang dimaksud oleh dua sosiolog yang saya sebutkan tadi, karena agama yang mereka anut tidak mampu menjawab, ya, apa-apa yang akan terjadi ke depannya. Tidak ada kepastian, tidak bisa memberi kepastian, dan bahkan paham keagamannya, paham teologinya semakin tidak bisa menunjukkan kebenarannya. Nah, sehingga mereka meninggalkan, ya, paham keagamaan atau agamanya tersebut, pindah ke agama lain. Nah, kita mengetahui bahwa agama Islam ini memiliki ketangguhan, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya. Sekaligus juga memperjelas asal usul manusia, kelahirannya dari mana, keturunannya yang pertama dari keturunan Bani Adam, tujuannya hidup di dunia, dan juga memberi kepastian bahwa ke depan ada kehidupan yang sebenarnya, ya, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Ankabut, bahwa kehidupan di dunia ini hanya adalah innamal hayatud dunya lahun wa laibun, hanya sekedar permainan dan senda-gurau. Dan kehidupan yang sebenarnya itu, ya, adalah di akhirat, sesudah kehidupan kita di dunia atau setelah kiamat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi Islam kita sebut sebagai agama masa depan karena apa yang tidak bisa dijawab oleh agama lainnya, semuanya bisa dijawab dalam Islam atau dalam Al-Quran. Termasuk yang kita kutipkan di sini, salah satu ayat yang menjadi jaminan. Pekan lalu juga ada dibahas di surah As-Saff, ya, ayat yang ke-9, tapi ini di ayat ke-28 surah Al-Fath, surah yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Jadi dialah Allah
yang mengutus rasulnya, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, ini dua jaminannya di sini, membawa petunjuk dan agama yang benar, petunjuk kehidupan. Karena dia sebagai petunjuk, dia bisa berlaku sepanjang masa, sifatnya berkelanjutan, terus-menerus, tetap posisinya sebagai petunjuk. Nah, ini menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang Islam. Kita patut bersyukur bahwa petunjuk yang diturunkan ini sudah teruji oleh sejarah dan terus-menerus akan diuji oleh sejarah, dan Allah sudah menjaminkan bahwa ini adalah dinul haq, agama yang hak. Nah, salah satu fungsinya di sini adalah liuzhirahu ala dini kulli. Agama Islam ini yang dibawa oleh para nabi terdahulu, yang merupakan kesinambungan dari seluruh para nabi, ajaran dibawa oleh para nabi, tanpa kecuali semuanya membawa ajaran agama Islam atau dinul haq atau dinul Islam. Dan mereka para nabi dan umat-umatnya yang mengikuti mereka juga disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu adalah semuanya muslim. Nah, agar dimenangkannya terhadap semua agama, ya, ala dini kulli, tanpa kecuali. Jadi Islam hadir menjadi petunjuk bahwa inilah satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahi Islam. Bahwa yang lain juga memposisikan ya dirinya sebagai agama-agama, itu adalah hak mereka, tetapi kita punya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam inilah yang akan dimenangkan di atas semua agama. Cepat atau lambat, ya pasti yang ada dalam Al-Qur'an semuanya akan terbukti, ya. Semuanya akan terbukti sampai akhir zaman, dan bahkan nanti pada saat hari kiamat seluruh umat manusia yang pernah menyembah selain Allah akan diperhadapkan dengan Tuhan-Tuhan yang diangkat selain Allah itu, lalu ditanyakan kepada mereka, ya, kamukah yang menyuruh nih hamba-hambaku untuk menyembah kalian? Ya, mereka mengaku bahwa kami tidak disembah oleh siapapun. Itu artinya bahwa manusia-manusia yang ada di alam ini sejak dari dulu sampai akan datang yang menyembah selain Allah, apa yang dia sembah itu tidak mengakui, artinya sesembahannya itu tidak sampai. Tak bisa kita sebut sebagai salah alamat. Nah, jadi kalau kita sebut sesuatu yang berkelanjutan atau sebuah berkesinambungan, ini bisa kita telusuri di dalam beberapa ayat Al-Quran. Ya, salah satu diantaranya yang sudah pernah kita bahas di surah As-Saff ayat 61 yang menceritakan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bahwa dia membenarkan kitab Taurat dan juga menyampaikan kabar gembira akan datangnya seorang Nabi dan Rasul yang kemudian namanya Ahmad membawa Al-Quran. Selain itu kita menelusuri dari surah Al-Baqarah ayat 129 melalui doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian paling banyak menurunkan nabi-nabi keturunannya dari beliau, terutama dari Ishak, Yakub dan seterusnya. Selain itu kepada Ismail alaihissalam kemudian menurunkan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan garis keturunan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, rupanya doa Nabi Ibrahim ini, ya, menurut saya yang saya amati, mungkin bapak-bapak saudara sekalian juga mengamati, paling banyak ini doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, baik yang berkaitan dengan doa kepada keturunan untuk melaksanakan ibadah salat, tapi yang spesial ini adalah permintaan beliau untuk diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yang dimaksud di sini adalah dari keturunannya Ismail alaihissalam. Rabbana wa ba'as bihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika, ya, wa yu'allihul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ini yang ditafsirkan para ulama menunjuk pada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir.
yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, ya, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Jadi lengkap yang disampaikan ayat-ayat, diajarkan juga kitab hikmah atau sunnah, ya, kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, salah satu bukti yang bisa kita tunjukkan bahwa seluruh nabi-nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus keturunan Bani Israel yang kemudian menyebut agama mereka kaum Yahudi dan Nasrani, atau yang mungkin sekarang disebut dengan istilah-istilah lain yang berkembang. Saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu, kita sudah paham ini beberapa varian atau denominasi dalam agama-agama yang dibawa oleh agama yang dimodifikasi gitu ya, dari apa yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga Isa alaihissalam. Nah, salah satu bukti yaitu di masih di surah Al-Baqarah ayat 131. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah, yaitu aslim, suruh berserah diri, aslim. Ini fi'il amarnya, suruh berserah diri. Qala aslamtu lirabbil alamin. Nah, dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dari seluruh orang yang berserah diri kepada Rabb seluruh alam atau semesta alam, semuanya disebut dengan Muslim. Nah, juga pada ayat berikutnya menunjukkan hal yang sama. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan ucapan itu. Dari kata mewasiatkan ini yang merupakan pesan-pesan agama itu memiliki kekuatan yang kuat. Kalau namanya wasiat, ini harus dilaksanakan sebagai sebuah amanah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ya, demikian pula Yakub. Ya, Yakub, ya, ia merupakan cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Ishak, juga mewasiatkan kepada anak-anaknya dengan kata-kata, wahai anak-anakku, ya, ya baniyah innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Jadi memilih agama ini yang dimaksud adalah Islam. Sama, itu juga adalah orangnya disebut Muslim, agamanya disebut Islam. Ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Jadi pesannya itu sama seperti yang kita terima sampai sekarang. Nah, inilah yang menjadi bantahan bahwa para nabi dan rasul semuanya itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah juga Muslim. Nah, selanjutnya juga Yakub alaihissalam mengingatkan kepada anak-anaknya ini. Ya, nah ini mungkin perlu kita ingatkan kita semua yang orang tua ini kepada anak-anak pada saat kita memberi pengajaran. Pertanyaannya itu sederhana tapi sangat penting. Apa yang kamu sembah sepeninggalku ini? Ya, pertanyaannya ini Yakub menanyakan kepada anak-anaknya. Hadara Yakubul maut, ketika dia sudah menjelang kematiannya. Ya. Isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Nah, ini penting kita tanyakan pada anak-anak ini. Jangan sampai setelah orang tuanya meninggal, mereka mencari sesembahan selain daripada Allah. Apa yang dia jawab atau mereka menjawab, anak-anaknya Yakub menjawab, yang kita ketahui bahwa jumlahnya ada 12 orang.
yang kemudian menjadi suku-suku dari Bani Israel sebanyak 12 yang kemudian mereka itu meninggalkan Mesir ketika dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya dan hidup di negeri timur Madian sampai ke Palestina. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Ini jawaban anak-anak mereka. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Jadi langsung dia sebutkan, ya, kami akan menyembah dari nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Nah, Ismail juga disebut, ya, sebagai saudaranya dari Ishak, dari salah satu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dari Hajar. Bicara dari Ishak dari Siti Sarah. Dua-duanya disebut. Yang kemudian oleh Bani Israel kurang diakui ini keturunan Ismail ketika ternyata Nabi terakhir tadi yang didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hadir di kota Mekah ini, ya, ternyata bukan dari keturunan Yakub atau dari Ishak, tapi dari keturunan Ismail. Nah, mereka berjanji bahwa akan menyembah Tuhan nenek moyangnya yaitu Ibrahim, Ismail dan yang lain-lain juga yang menyembah selain Allah juga sering menyembah nenek moyang mereka. Dalam Al-Quran disebut juga mereka menyembah nenek moyangnya. Tapi nenek moyang dimaksud di sini tidak berdasar siapa di antara nenek moyang itu yang pernah menerima wahyu. Tapi nenek moyang dimaksud di sini jelas bahwa mereka adalah para nabi dan rasul. Jadi akan disembah Rabb yang Maha Esa, Tuhan atau sesembahan yang Maha Esa, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilahan wahida. Jelas adalah sesembahan yang satu, yang tunggal, satu arah. Tidak ada disebut-sebut sini akan menyembah berhala atau orang tuanya atau kakeknya yang mungkin dipertuhankan. Tidak ada. Ya, mereka akan menyembah Allah yang satu dan hanya berserah diri kepadanya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Mereka semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi bukti untuk juga menjadi argumen, karena dalam terutama di perguruan tinggi yang saya baca selalu menyebut perbedaan dua agama secara umum, agama Samawi dan agama Arab. Nah, yang mereka sebut sebagai agama Samawi tidak hanya yang Islam, tapi agama lain juga yang nabinya menerima wahyu. Nah, itu pandangan dalam buku-buku sejarah sosiologi agama terutama, atau mungkin juga agama-agama lain. Padahal kalau kita telusuri dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwa hanya agama Islam yang terima. Faman yabtaghi ghairal Islam dinan, kalau mencari din, agama selain daripada Islam itu, maka akan ditolak. Dan nanti di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang rugi hidup di dunia ini. Nah, saya tambahkan lagi sedikit yang mungkin berkaitan dengan ini. Nah, yaitu satu di surah Al-Mursalat. Jadi, apakah masih ada kitab yang bisa kita percaya daripada para Al-Quran? Kalau banyak orang masih mencari-cari kitab, mencari-cari referensi, mencari petunjuk selain daripada Al-Quran, ya, tidak akan pernah ketemu lagi. Karena ini sudah jaminan bahwa ini kitab yang diturunkan kepada Nabi terakhir, atau Al-Anbiya'in, Nabi pamungkas atau Nabi penutup di akhir zaman. Maka kepada ajaran manakah selain daripada Al-Quran mereka akan beriman. Kita tidak bisa menemukan lagi ajaran atau kitab atau wahyu yang selain yang sudah pernah diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun.
di ujung di surah Al-Husalat diingatkan. Nah, saya sebut tadi agama masa depan, dan disebutkan masa depan yang sesungguhnya seperti yang disebut di dalam surah Al-Hasyr, bahwa kita diingatkan untuk mempersiapkan diri di hari esok. Hanya agama Islam yang bisa menunjukkan secara detail seluruh peristiwa yang akan terjadi sesudah kematian di dunia. Ya, kalau kita periksa ini seluruh agama-agama ini. Saya punya buku ini dikarang oleh orang barat namanya Hoston Smith, tentang agama-agama manusia. Seluruh agama-agama besar sudah diceritakan di sana. Ya, tentang konsep ketuhanannya, ritual-ritualnya, perkembangannya, dan yang kita tidak temukan memberi kepastian bahwa sesudah kematian kita di dunia ini ada kebangkitan, ya, yang detail tahap-tahapnya, situasi yang akan kita hadapi, proses yang kita alami sampai manusia berada di ujung dari kehidupan itu, dia berada di neraka atau di surga. Nah, ini adalah jaminannya. Dan Allah menyampaikannya sebagai sesuatu yang merupakan kabar gembira, ya, karena dalam Quran terulang basira wa nasira. Salah satu di antaranya di surah Al-Baqarah ini ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi sampaikanlah kabar gembira. Nah, ini kabar gembiranya. Ini yang kita sebut agama masa depan itu di sini. Karena kehidupan sesudah kematian apabila kita beriman dan beramal saleh, yang disampaikan kepada kita melalui para rasul adalah merupakan kabar gembira. Ya, orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa mereka itu disediakan surga. Nah, disediakan, bahasanya di sini disediakan surga. Saya belum pernah membaca dalam Al-Quran, mungkin ada bapak-bapak, saudara-saudara yang lain ini, apakah pernah di dalam Al-Quran menyebut itu akan dibangunkan surga. Lalu disebutkan akan dimasukkan ke dalam surga dan disediakan surga. Itu artinya sudah ada surganya. Ya, sudah ada tempatnya. Tinggal manusia akan masuk sana. Karena nanti kalau bahasanya itu akan dibangunkan, nanti orang bertanya-tanya, apa iya ya? Jadi tidak dibangunkan. Karena kalau bangunan di dunia ini, proyek-proyek banyak yang mangkrak ini. Termasuk masjid sendiri mangkrak ini. Uangnya habis di preteli ini orang, para panitianya nih. Saya kira kita sudah paham semua. Sebenarnya pernah saya diminta wawancara oleh TPR ini tentang praktek korupsi gitu ya, termasuk dana sarana ibadah, ya, rumah ibadah yang mau dibangun tidak jadi. Nah, ini sangat menarik nih. Jadi Allah memberi kabar gembira bahwa disediakan surga. Ya, surganya sudah ada gitu ya. Yang sudah kita sebut semua, di sana mengalir banyak sungai-sungai, diberi rezeki buah-buahan dari surga itu. Dan nanti kita mengatakan di akhirat, bahkan kata-kata yang akan diucapkan, ya, sudah dikutipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Namanya agama masa depan itu memberi kepastian, dan kata-kata yang akan terucap oleh manusia pada masa itu sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Baik orang yang ingkar maupun orang yang beriman. Kita akan mengatakan inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu ini. Jadi ada persamaannya dengan rezeki yang diberikan dunia, tapi jauh lebih dahsyat kenikmatannya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, dan mereka kekal dalamnya. Ada jaminan, ada pasangan yang suci, yang tidak perlu lagi kita mencari uang, mencari harta untuk melaksanakan akad nikah yang jumlahnya ratusan juta. Bahkan di Makassar ini ada istilah uang panai, baru-baru ini ada sampai 1 miliar gitu ya. Uang panainya. Apa namanya kalau di Palembang sini? Kejujuran. Ya. Mintanya uang panai sampai kesepakatan, ya, tidak minta, tapi mungkin karena kaya sampai 1 miliar
Di akhirat kita tidak perlu mencari lagi uang. Semuanya sudah disediakan. Pasangan hidup ini adalah pasangan yang suci, perawan terus-menerus, sebaya umurnya dan tidak pernah menjadi tua. Dan bahkan semakin lama semakin cantik. Dan kita akan kekal. Ini adalah yang kita sebut agama masa depan yang menjanjikan kemenangan, menjanjikan kenikmatan, menjanjikan kesenangan, menjanjikan keindahan. Nah, kita semua berusaha untuk mengejar ke sana. Semoga kita semua yang ada di jamaah masjid kita ini, Citra Rahmah 2 dan juga keluarga kerabat yang rutin datang melaksanakan salat jamaah, dan juga pada hadirin yang bisa online, yang bisa menantikan menyaksikan nanti, kita doakan supaya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan, semoga ini semakin yakin kita bahwa agama kita ini sudah agama yang benar, agama yang final. Mari kita menekuninya, beribadah penuh ketaatan kepadanya, sambil terus berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat terbaik bagi orang yang terbaik, dan juga kenikmatan dan keindahan yang terbaik. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.